diputuskan oleh Pak Bupati ini menjadi gerakan massal supaya setiap kepala OPD memastikan ASN-nya sebelum dia keluar dari rumahnya melakukan teknik ini sederhana, tidak lebih dari 1 menit. Biar saya akan contohkan dulu. Pertama, Bapak Ibu lakukan teknik ini di rumah, itu sangat baik. Tapi kalau nanti di kantor dilakukan lagi secara massal, boleh juga, ya. Dan dilakukannya dengan cara berdiri. Berdirinya dengan gagah, seperti saat ini Bapak Ibu berdiri, bahunya dengan lapang, ya, lipatan dadanya dengan lapang seperti ini. Lalu menarik nafas dengan dalam supaya kita menurunkan gelombang otak, mengucapkan kalimat demi kalimat ini dengan dirasakan oleh perasaan kita sendiri. Saya beri contoh. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Kau telah menghidupkan kami kembali hari ini. Terima kasih ya Allah. Mohon izin-Mu ya Allah, mohon bimbingan. Hari ini kami mengabdi kembali kepada-Mu, berbakti kepada-Mu, untuk memberi manfaat kepada dunia ini dan kepada hamba-hamba melalui pekerjaan sebagai ASN di pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, temanilah kami sepanjang 1 hari ini dengan rahmat dan pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu turunkan tangannya dan setelah itu melangkah. Ya, mari semuanya letakkan tangannya di jantungnya. Menarik nafas dengan dalam sampai Bapak Ibu terasa tenang, terasa dalam. Tarik nafasnya. Tahan. Lepas pelan-pelan, lepas pelan-pelan. Sekali lagi biar afdol. Tarik lagi nafasnya. Tahan, hembus pelan-pelan, tangan kanannya di jantungnya, senyum dengan pandangan lurus ke depan, ucapkan dengan lembut, ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah menghidupkan kami kembali hari ini. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon izin-Mu, mohon bimbingan. Hari ini kami mengabdi kembali kepada-Mu, berbakti kepada-Mu, untuk memberi manfaat kepada dunia dan kepada hamba-hamba-Mu melalui pekerjaan sebagai, sebutkan masing-masing peranannya, sebagai guru, sebagai bidan, sebagai kepala dinas, sebutkan posisi Bapak Ibu. Teruskan sekarang. Ya Allah, ya Tuhan kami, temanilah hamba-Mu ini sepanjang 1 hari ini dengan rahmat dan pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Turunkan tangan dan Bapak Ibu tinggal melangkah nanti. Boleh silakan dulu, silakan dulu. Kayaknya nih serius nih sampai jam 3 pagi nih kalau begini. Are you happy? Happy. Say yes. Yes. Terima kasih. Boleh saya mendengar lagi tepuk tangan dan gembira dan semangat? Ya. Oke, Bapak Ibu, itulah kompas kehidupan kita. Kompas sebagai ASN adalah tujuan sejati kita menjadi ASN. Yaitu untuk apa Bapak Ibu? Mengabdi kepada siapa? Allah. Melalui apa pengabdian kita? Masyarakat.
pelayanan kepada masyarakat. Maka bunyinya yang pertama adalah apa? Berorientasi pelayanan. Ya, karena itu Bapak Ibu, ya, ketika kita melihat, silakan Mas Walas, Kompas dan Jangkar tadi, ya. Jadi purpose kita, tujuan luhur kita menjadi ASN, ulangi lagi, tujuh tangannya mengabdi kepada siapa? Melalui apa pengabdiannya? Pelayanan kepada masyarakat, melalui prestasi dan kinerja pembangunan kita. Sepakat itu? Yakin itu? Ya. Karena itu semangatnya apa? Bangga melayani bangsa atau bangga melayani masyarakat Banyuasin. Ucapan yang semangat dari sini, bangga melayani masyarakat Banyuasin karena pengabdian saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu boleh dengarkan saya. Mulianya Bapak Ibu menjadi seorang ASN. Mudah-mudahan setiap sebuah rumah di mana di dalamnya merasakan ketentraman. Ketentraman itu sumbernya karena ada Pak Polisi yang menjaga keamanan ketertiban. Ya, ada Pak Dandim, Pak Tentara yang menjaga kedaulatan negeri kita, termasuk wilayah kita, betul? Tapi juga tentram karena ada DLLAJ atau ada Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintas, mengatur jalan dengan baik, betul? Karena kita memprioritaskan pembangunan jalan raya infrastruktur dengan baik, sehingga lalu lintas terbangun, ekonomi terbangun, dan bayangkan sebuah keluarga menjadi lebih baik kehidupannya. Lalu karena lebih baik kehidupannya, dia bersyukur menjadi orang Banyuasin ini. Lalu pada sujud syukurnya di suatu malam di masjid itu, mungkin dia pernah memanjatkan doa, Allahumma gfir ummati Muhammad, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Siapa tahu doa itu menyambar kita para ASN ini di sini. Amin. Selamat berjuang. Kasih tepuk tangan dengan gembira, semangat yang hebat. Jadi itulah bangga melayani bangsa. Paham di sini hakikat di sebalik kalimat itu Bapak Ibu ya? Jadi bangga melayani bangsa, apakah demi kita dapat TPP dan dapat mungkin lebih banyak lagi? Kok jadi bingung menjawabnya? Oke, kalau begitu tunjukkan lagi metriknya supaya Bapak Ibu pulangnya dengan firm ya, dengan yakin. Sini lihat ya. TPP bicaranya di sini, betul? Nah, coba lihat. Orang yang hidupnya mengabdi kepada negara tapi demi pengabdian kepada Tuhannya, dan ketika dia memberi atau kontribusi dengan karyanya, dengan kinerjanya, dengan karya-karya pembangunannya. Nah, dua ini Bapak Ibu betul-betul hidup dalam diri kita. Setiap bangun dari tidur, bangun pagi hari, kita mau bermanfaat karena untuk pengabdian saya kepada Tuhan, ibadah saya kepada saya jadi ASN. Inilah tempat atau ladang saya mengumpulkan bekal pulang nanti. Oke, maka kalau orang seperti ini, nomor 5-nya didapatkan nggak Bapak Ibu? Yang semangat, nomor 5-nya dibangun nggak oleh dia sendiri? Kira-kira kalau dia kepengen bermanfaat lebih banyak, maka berkembang nggak dia hidupnya? Dia perlu nggak membaca buku? Maksa diri nggak dia baca buku? Maksa diri nggak dia belajar dan ikut training? Kenapa? Karena dia ingin kontribusinya lebih besar. Maka nomor 5-nya dijalankan nggak sama dia? Didapatkan nggak sama dia? Betul? Dia kepengen berkembang hidupnya supaya kontribusi saya lebih banyak. Betul begitu? Berkembang kemampuannya, berkembang keterampilannya, berkembang wawasannya, berkembang pergaulannya. Untuk apa? Supaya saya bisa memberi lebih kepada kabupaten ini. Keren gak itu? Wow, ucapkan. Wow. Ya. Nah kalau orang seperti itu, kalau ASN seperti itu, yang ininya datang nggak Bapak Ibu? Nomor 4-nya datang nggak dia? Disenengin nggak sama atasan dia? Ya, disenengin nggak sama bawahannya, sama rekan-rekan kerjanya? Dijadiin contoh dia? Betul? Diperhatikan? Betul? Dia dapat penghormatan, cinta, perhatian itu? Oke, kalau ini sudah didapatkan, maka nomor 3-nya dapat nggak dia? Perlu nggak dia kemudian flexing atau berpura-pura? Perlu? Ucapan perlu nggak? Ya perlu, karena dia dari atas menggelinding. Kalau ini sudah didapat, maka nomor 2-nya selesai nggak dalam hidupnya? Hutang-hutangnya, masalahnya, karirnya.
Selesai nggak itu? Yang keras. Kalau itu didapatkan, maka TPP-nya, tunkinnya dapat nggak dia? Serius dapatnya? Say yes, yes. Yang semangat yes. Apa bedanya? Ada juga orang-orang yang ngejar-ngejar tunkin, tapi dia bergeraknya dari bawah, betul? Sama seperti Anda sedang mengayuh sepeda tapi dari bawah, apa rasanya? Betul nggak hidup kita kalau dari bawah itu seperti itu? Tapi kalau dari atas itu Bapak Ibu hidup yang penuh dengan keberkahan. Maka itu sebabnya tanah ini, bumi ini disebutnya bumi betua. Sedulang, setudul. Kasih tepuk tangan dengan semangat. Ya, artinya Bapak Ibu sekarang dengar dengan baik. Gaji, tunjangan, apalagi semuanya lah itu ya, bonus kan. Karir, oke? Sekarang kalau kita pahami seperti ini, yang 1 sampai nomor 5 itu, ya 1 sampai nomor 5 itu Bapak Ibu, itu alat atau tujuan Bapak Ibu? Fasilitas atau tujuan? Jalan atau tujuan 1 sampai nomor 5? Jalan untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Serius? Yakin? Yang semangat yakin? Tapi minta maaf, sebagian orang keliru 1 sampai 5 dikiranya dia tujuan, maka dia merasa sudah sampai hidupnya, betul? Dan ketika yang dianggap tujuan itu hilang dari hidupnya, apa yang terjadi? Bunuh diri. Itu dia. Dapat sesuatu Bapak Ibu? Sip. Yes. Yang semangat yes. Oke. Anak muda dapat di sini? Tahu ya? Jadi anak muda yang sering kena ghosting, sering kena PHP itu sebabnya apa? Sebab yang dia cari pasangan itu dijadikan tujuan, betul? Ternyata pasangan itu adalah jalan kita untuk sama-sama mengabdi, supaya kalau yang cewek di sini kamu dapat imam untuk bersama berbakti kepada Tuhan. You got it? Say yes. Supaya yang cowoknya di sini melayakkan diri sebagai imam, begitu bro. Come on, yes. Kasih tepuk tangan dulu yang semangat. Ya? Sorry Bapak Ibu, penting ini. Oke ya, dapat. Ya, jadi kita kadang hal yang keliru ini ternyata sepele saja, karena mindset kita dulu tidak pernah dididik dengan cara seperti ini dengan benar. Ya, coba dulu juga kadang-kadang orang tua kita bisa jadi nasihatnya agak sedikit melenceng juga gitu. Nah, bersekolahlah yang tinggi, nah supaya kerjaan bagus. Betul apa betul? Itu juga orang tua saya. Betul ya? Tapi rupanya keliru. Sekolahlah, nah lebih tinggi lagi. Dengan begitu kamu mengerti arti hidup ini untuk apa. Kamu dapat ilmu, mengerti. Kamu nanti berbuat lebih banyak, paham untuk apa kamu berbuat lebih banyak. Say wow, wow. Siapa yang bahagia dijerumuskan Allah ke seminar ini sama Pak Bupati? Siapa yang bahagia? Katakan saya. Yang semangat saya. Tos dulu kiri kanannya dan say wow. Lagi, semangat. Berdiri. Wah, lagi. Ayo, yang suka nyanyi, oke. Siap ya. Benua asin bisa, benua asin bisa, benua asin bisa, benua asin. Lagi. Wow. Oke. Benua asin. Benua asin. Thank you. Tos dulu kiri kanannya. Wow. Bilang selamat berjuang sis, selamat berjuang bro. Oke, silakan duduk lagi. Ya. Tuntas sudah perjalanannya Pak Bupati. Oke. Terus.
Wow. Oke. Baik. Ulangi lagi, siapa yang merasa beruntung tentu hakikatnya dalam naungan kehendak Allah Rabbul Alamin. Tapi syariatnya kita dijerumuskan ke seminar ini, ke jalan yang lurus. Siapa yang merasa beruntung, angkat tangannya dan katakan Oke, baik Bapak Ibu, mungkin satu hari semoga kita boleh berjumpa lagi, karena ini ya didedikasikan oleh Pak Bupati, Pak Sekda, dan semua yang mengkreasikan agenda ini adalah kita untuk memperkenalkan di awal dulu ya. Kita sudah dapat tadi kompasnya, sudah? Kompasnya apa? Jadi ASN untuk apa? Bahasa sederhana, beribadah kepada Allah melalui pelayanan kita kepada. Disitulah tasbihnya Bapak Ibu. Jadi harapan kami, Bapak Ibu, harapan saya sebagai seorang sahabat, suatu hari Bapak Ibu ini akan merasakan dua air mata yang indah. Satu, air mata ketika di dalam sajadah atau di atas sajadah maksud saya, lalu kita mengadu kepada Tuhan atas kealfaan, atas harapan kita kepada rahmat-Nya. Yang kedua, mengadukan hidup ketika kita letih menjadi ASN, lalu kita punya harapan, ya Allah, hari ini datang ke desaku ada sekian masyarakat, sudah aku buatkan KTP dengan cepat. Ya Allah, datang anak muda yang perlu surat keterangan, sudah aku layani. Datang ke mana lagi, dinas kesehatan, sudah aku urusi ya. Hamba-hambamu yang datang ke puskesmasku, maka terima itu nanti jadi ladang amalku di hadapanmu. Ucapkan yes. Ya, nah itu kompas kita. Lalu jangkar kita apa? Nah, jangkar kita sederhana saja, saya percepat. Setelah ini nanti Pak Bupati harus menutup kebersamaan kita. Apakah jangkar kita, Bapak Ibu? Sederhana memahami jangkar ini, saya akan berikan perumpamaan begini. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke satu tempat, ya, ini zaman sekarang bukan zaman dulu. Lalu kita nggak tahu alamat, Bapak Ibu ya, nggak tahu alamatnya. Maka yang biasa andalkan yaitu apa? Kita pakai Google Map, begitu? Oke, nah sebutlah Bapak Ibu dengan Google Map itu menuliskan alamat yang dituju, betul? Nah biasanya gini, si mbaknya itu kan suka bunyi itu, betul? Si mbaknya kan suka bunyi ngasih tahu, itu namanya apa? Notifikasi, betul? Betul ya? Jadi ada guide yang memberitahu kita, ada notifikasi yang sebagai alarm, betul? Guide memandu kita, kita ini mau kemana yang dituju, betul? Tapi juga ada notif yang memberitahu apakah jalan yang kita tuju ini sudah sesuai atau tidak. Maka biasanya ya si mbak tadi kalau kira-kira 300 meter, 200 meter ketemu persimpangan, dia akan ulangi lagi, dia akan ngomel, betul? Dan kalau jalannya nggak dituruti, misalnya 200 meter lagi belok kiri, 200 meter lagi belok kiri, bapak bablas aja, maka biasanya dia langsung nggak ngomong lagi dan dia nyariin rute yang baru, betul? Beruntung kalau rute itu masih sesuai. Tapi sering kita dengar cerita-cerita viral yang ternyata itu jalan buntu, betul? Ternyata jalannya nggak bisa lagi dimasuki mobil, betul? Oke ya. Nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apa alarm di dalam diri kita yang memberitahu? Apa guide di dalam diri kita yang menuntun tindakan kita supaya hidup kita ini sesuai, ya, terasa nyaman, terasa aman? Maka ada di dalam diri kita sebuah mekanisme yang memberitahu kita, yaitu apa? Nurani. Tepuk tangan yang semangat, yang gembira. Dia adalah nurani. Nah, nuraninya sebagai ASN, maka Bapak Ibu sudah ditetapkan. Namanya apa? Nuraninya ASN. Kalau kita melanggar itu, maka Bapak Ibu akan bunyi, akan ada notifikasi. Jangan, berat, bahaya. Nah, apa notifikasi? Apa guide-nya seorang ASN? Yaitu apa? Nilai-nilai luhur. Dan nilai-nilai luhur itu sudah ditetapkan, sudah diketok palu untuk seluruh ASN Indonesia. Namanya apa? Ya, namanya apa? Nilai-nilai itu namanya berakhlak. Maka itulah sebagai guide di dalam diri kita. Bapak Ibu sepakat itu? Yang semangat nggak?
Coba kita uji ya, coba kita uji. Kalau kita misalnya mengabaikan berorientasi pelayanan, sudah tahu kita ditakdirkan Tuhan sebagai ASN, tapi cuek. Ada orang datang, nggak pernah kita perhatikan. Ya, saat itu sebenarnya ada nggak notifikasi yang ngasih tahu, ada alarm nggak di dalam diri kita? Itu dia. Betul ya? Oke. Kemudian kita mencoba melakukan pembenaran. Untuk apalah? Kalau memang dia bisa dipersulit, kenapa?